أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat melaksanakan berbagai kebaikan di dalam kehidupan kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pedoman hidup kepada kita untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari mulai dari kita lahir sampai dengan kita meninggal. Penghormatan saya kepada Buku Mumsyid, Buku Gampung, DKM, dan semua jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang wa'adul haq, dan pasti pertemuan yang ke-44 masih membicarakan tentang mahsyar. Bagaimana kondisi seseorang apabila mereka itu dibangkitkan pada yaumil mahsyar. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 97 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan min duni falan tajida lahu awliya'a min duni wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Sadaqallahul azim. Gambaran ayat yang barusan kita dengarkan tadi itu adalah bagaimana kondisi manusia di saat dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Allah berfirman may yahdillah fahuwal muhtad, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka dia itu adalah merupakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa saja yang diberikan kesesatan, falan tajida lahu awliya'a min duni, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah itu kecuali Allah. Wa nahsyuruhu, dan kami membangkitkan yaumal qiyamah, dan kami membangkitkan mereka pada hari kiamat ala wujuhihim, manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Begitu mereka keluar dari kubur, maka mereka itu dibangkitkan dengan kepala mereka. Umyan, mereka itu tidak dapat melihat. Summan, ya, mereka itu tidak bisa berbicara. Bukman, mereka itu tidak bisa berbicara. Wasumman, mereka itu tidak bisa mendengar. Ma'wahum jahannam, dan posisi mereka pada saat itu adalah sudah jelas-jelas sebagai penduduk ahli neraka. Ini merupakan sebuah gambaran bagaimana Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat itu, mereka itu dengan kepala mereka. Dalam sebuah hadis, dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 4760, hadis dari Anas bin Malik, anna rajulan qala, seseorang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yahsyurul kafirina ala wujuhihim yaumal qiyamah, bagaimana orang-orang kafir itu dibangkitkan pada hari kiamat. Pada saat itu qala alaysa alladhi amshahu ala rijlihi fid dunya qadiran an yamshihi ala wajhihi yaumal qiyamah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, bukankah seseorang itu di saat dia di dunia
berjalan dengan kakinya. Pada saat dia dibangkitkan pada hari akhirat, orang-orang kafir itu akan dibangkitkan dengan kepalanya. Ini adalah posisi di mana seseorang itu dibangkitkan pada hari akhirat, yaitu posisi orang-orang kafir. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang mengingkari terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini merupakan sebuah kesempatan hidup kepada kita semuanya. Di saat Allah memberikan nikmat Islam kepada kita, di saat Allah memberikan nikmat iman kepada kita, maka kita harus mempergunakan nikmat tersebut semaksimal mungkin. Kenapa? Karena siyak Al-Quran itu, uslub Al-Quran itu, di saat Al-Quran mengungkapkan beberapa ungkapan tentang buta, bisu, dan tuli, itu berbeda-beda posisinya. Pada surat Al-Baqarah ayat 18, Allah berfirman itu dimulai dengan summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Di sini ingin diungkapkan oleh Allah bahwasanya kondisi orang-orang munafik, ya. Karena apa? Karena ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya itu menceritakan bagaimana kondisi orang-orang munafik. Kondisi mereka apabila mereka diajak kepada kebaikan, mereka akan mengatakan, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu anu'minu bima unzila ilaik. Mereka memprotes, mereka tidak mau mengakuinya. Nah, hari ini di saat Allah mengajak kita untuk beriman kepada kita, untuk melaksanakan salat 5 waktu, untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti bersedekah, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman dan menyahuti apa yang diajak oleh Allah dan Rasul, atau kita termasuk orang-orang yang mengingkarinya? Nah, pada saat seseorang itu mengingkarinya, maka itu diungkapkan di dalam Al-Quran dengan ungkapan summun bukmun umyum. Ini merupakan ungkapan, karena apa? Karena ajakan kepada kebaikan itu, ya, ajakan kepada kebaikan itu tidak bisa didengarkan oleh mereka-mereka. Di saat mereka mendengarkan kebaikan-kebaikan tersebut, kebaikan itu lewat begitu saja. Maka Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini merupakan takbir dan ungkapan di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mentadabburinya, maka itu akan sungguh menyentuh lurung hati kita. Berbeda dengan ayat yang barusan kita bacakan tadi di surat Al-Isra ayat 97. Allah mengibaratkan bahwasanya kebangkitan manusia yang kufur terhadap Allah dan Rasul, mereka itu akan dibutakan matanya, bukan telinganya. Kenapa dibutakan matanya? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa Al-Quran tidak mengungkapkan dengan tuli? Karena permasalahan ajakan itu sudah selesai. Jamaah yang dirahmati Allah, ajakan itu adanya di dunia. Untuk mengikuti kebaikan itu, seruan kepada kebaikan itu adanya itu fasenya di dunia. Maka di saat mereka diseru di dunia, mereka itu diibaratkan dengan orang-orang yang tuli, buta dan bisu. Namun pada saat mereka dibangkitkan pada hari akhirat, ajakan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah hasilnya. Dan itu sangat sesuai dengan apa yang dimulai dari ayat tersebut. Wa may yahdillah fahuwal muhtad. Karena ini adalah bentuk hidayah. Seseorang yang sudah mendapatkan hidayah, maka dia akan melihat dengan mata hati. Nah, inilah yang membedakan bagaimana Al-Quran membentuk dan menggunakan kata-kata itu dengan sangat-sangat detail, sehingga kalau seandainya kita bisa memahami makna per makna apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran, itu sungguh akan menggetarkan jiwa kita. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 171, ya, Allah juga mengibaratkan dengan kata-kata summun. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah berfirman pada awal suratnya, yaitu wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u.
illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Kalau di ayat yang pertama itu la yarji'un, kalau sekarang ini la yaqilun. Kenapa la yaqilun? Mereka itu diumpamakan oleh Allah, diibaratkan oleh Allah itu seperti binatang. Bagaimana kondisi binatang? Saya teringat sekali sewaktu melihat seekor keledai. Keledai itu kalau misalnya dia diarahkan, dia itu akan mengarah. Ho saja, wi. Tapi dia tidak tahu apa arti wi. Ya, lemah lagi yang sih. Menyanu pegah tri. Ya, itu dah tahu dia apa tri, itu sudah tahu dia. Inilah ibarat orang-orang yang mendengarkan, ya, mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, itu adalah seperti ibarat binatang. Mereka tahu itu adalah apa namanya, mereka mendengarkan, akan tetapi mereka tidak tahu itu adalah peringatan, mereka tidak tahu itu adalah hidayah, mereka tidak tahu itu adalah petunjuk. Ini yang paling bahaya. Tidak ada bedanya manusia itu dengan hewan. Bahkan hewan pun tahu bahwasanya Allah lah penciptanya. Dan ini terjadi pada saat bagaimana dialog antara Hudhud, seekor burung, dengan Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan oleh Hudhud? Bahwasanya aku melihat ada kerajaan di sana yang mereka itu menyembah bukan selain Allah, mereka menyembah matahari. Lihat bagaimana burung yang sebenarnya yang kita dengar kicauannya pagi hari ini, itu sebenarnya mereka sedang bertasbih kepada Allah, sedang memuji Allah. Walakinnana la na'lamu tasbihahu. Akan tetapi kita tidak tahu bagaimana tasbihnya, dan bunyi itu adalah sedang bertasbih. Percayalah jamaah yang dirahmati Allah, suara burung yang kita dengar di masjid ini adalah tasbih mereka kepada Allah. Dan mereka tahu bahwasanya Allah lah penciptanya, dan mereka taat kepada perintah Allah. Terbuktinya di mana? Di waktu kita sembelih, mati dia. Kalau dia tidak taat, lu tak kau mati ni. Udah belum. Yang berarti hendak taat ni. Di mana bisa kita lihat hari ini lembu setelah kita sembelih hidup lagi? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan mereka, hewan-hewan itu, kepada perintah Allah. Kendati mereka tidak mengetahui. Ya. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, bahwasanya wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yanqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Terbayang sewaktu kita melewati highway, misalnya di jalan tol 2007 saya pernah di Amerika, itu melewati highway. Lumbu-lumbu itu berada persis di samping highway, dan kecepatan kendaraan itu sungguh cepat. Vum. Ini merat keroi, hana urusan ni. Irat kedua nalin, hana urusan ni. Ini maknanya illa nidaa. Itu hanya sekedar panggilan. Dan terbukti kuda-kuda, hewan-hewan itu, apakah dia tahu artinya wi? Nggak tahu dia. Tapi dia sudah mengerti. Kenapa? Karena dia itu hanya adalah isyarat-isyarat kepada dia. Jangan sampai kita manusia yang diberikan oleh Allah dengan kesempurnaan semua anggota tubuh yang kita miliki hari ini, jangan sampai kita diumpamakan dan merendahkan posisi kita lebih rendah dari binatang. Di dalam ayat yang lain Allah mengibaratkan bahwasanya rendahnya binatang itu, bahkan lebih rendah dari binatang itu, adalah seperti anjing. Anjing itu adalah binatang, apabila kita menghalaunya, dia itu akan menjulurkan lidahnya. Apabila kita melepasnya, juga menjulurkan lidahnya. Bu beda ada yang mengateh, ya. Merumpok tadinya hidayah lagi nya, hana ada pubut, hana ada dengar, apa sih? Tidak ada beda. Maka perumpamaan di dalam Al-Quran itu sungguh akan membuat kesadaran kepada kita. Sehingga apa? Apapun yang kita ketahui hari ini, sedikit pun itu amalannya, amalkan dan dawamkan, kerjakan, walaupun itu sepele mungkin. Berapa banyak hari ini yang kita sudah melupakan di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya bangga adalah salah seorang jamaah kita itu menanyakan, Ustaz,
Saya ada kebiasaan, sewaktu pagi saya mengeluarkan beras sama air, saya letakkan di luar rumah, di halaman tuh. Bagus sekali. Itu adalah di antara sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, memberi makanan kepada binatang. Lakukan seperti itu, kecil, ringan. Pernah mendengarkan hadis seorang pelacur yang memberikan minum anjing diberi minum, masuk surga. Kenapa? Karena memang keikhlasannya, karena ingin menjaga makhluk Allah. Ijo iya saya di surga. Apalagi kita, kesempatan itu sungguh banyak jamaah yang dirahmati Allah. Perbuatkan perbuatan kebaikan walaupun itu kecil dan remeh-temeh di mata manusia. Ya. Perbuatkan perbuatan yang kebaikan walaupun itu remeh-temeh di mata orang banyak. Seperti tadi, pagi keluarkan beras sedikit, taruh di peluk sama air. Taruh saja, berapa burung yang bisa makan, mungkin 1 ekor burung, tapi tidak ada masalah. Inilah kebaikan. Apalagi kita membangun masjid. Membana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangun dia rumah di surga. Hari ini kita apu-apa, ya. Seperti pepatah orang Aceh kan mengatakan, "Menyo ke muhut memo, engkauin dua. Menyo ke muhut susah, pegang rumah." Nah, hari ini kenapa kita tidak semangat untuk membangun masjid? Ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena orientasi kita itu adalah terlalu orientasi duniawi. Bahkan mohon maaf ya, jamaah yang dirahmati Allah, kita bahkan termasuk orang tua yang berkontribusi mendoakan tidak baiknya kepada anak kita. Bagaimana tidak baiknya? Untuk apa rumah satu lagi? Ya, mana tahu untuk anak perempuan saya, mana tahu nanti dicerai dia sama suaminya, sudah ada rumah tempat tinggal. Dari awal ketemu doa inang dia bicerai lelekoi. Ini permasalahan yang paling gawat. Seharusnya kita khawatir kalau seandainya anak kita itu tidak takwa kepada Allah, dan itu sudah kita pernah jelaskan di wasiat. Ya, memang betul ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Kata kuncinya itu adalah ingatkan kepada mereka, wasiatkan kepada mereka anak-anak kita, generasi-generasi kita. Falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan saya sudah membuat hasil survei berapa banyak orang yang sukses hari ini, ya. 80% mereka yang sukses hari ini, ya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, semuanya tidak menggunakan harta warisan orang tuanya. Dan 90% orang yang menggunakan harta warisannya itu semuanya tidak bisa digunakan untuk unit bisnis. Ini adalah hasil kenyataan. Kenapa? Karena harta warisan itu adalah harta yang memang diwariskan oleh orang tua kita. Maka pergunakanlah, jadikanlah itu sebagai amal saleh kepada orang tua kita. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga apa? Sehingga nanti sewaktu Allah membangkitkan kita di hari akhirat, ya, tidak buta. Bahaya sekali kalau buta. Buta itu tidak bisa kita akses. Bagaimana kita berjalan di mahsyar, bagaimana kita akan menjalani sirat, semuanya konsekuensinya itu akan berkelanjutan. Maka di sana Allah masih memberikan kita umur panjang hari ini. Lakukanlah setiap kebaikan yang ada. Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita ketahui, apalagi kita sudah lama mengikuti kajian-kajian, ceramah-ceramah. Maka ini adalah kesempatan. Allah masih sayang kepada kita, masih diberikan umur panjang. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.